Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ajeng. Di sini aku mau bawain salah satu materi dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu hazard. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu hazard? Hazard atau dalam bahasa Indonesia itu bahaya adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu, bisa pada barang ataupun suatu kegiatan maupun kondisi. Misalnya itu kayak pestisida yang ada pada sayuran ataupun panas yang keluar dari mesin pesawat sendiri. Nah, itu juga merupakan bisa menjadi penyebab bahaya itu sendiri gitu. Nah, bahaya ini akan tetap terjadi tanpa menimbulkan dampak atau konsekuensi apapun, ataupun berkembang menjadi eksiden bila tidak ada kontak atau exposure dengan manusia. Sebagai contoh, panas yang keluarkan dari mesin pesawat tidak akan menimbulkan kecelakaan jika kita tidak menyentuhnya. Kalau misalnya kita ada buffer zone dari mesin pesawat itu sendiri, itu nggak akan jadi masalah. Masalahnya itu ketika kita mendekati si mesin pesawat yang menyala, baru deh ada mungkin beberapa kondisi atau resiko yang akan dialami sama diri kita sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis dari hazard itu sendiri, teman-teman. Yang pertama ada primary hazard, yaitu bahaya fisik. Misalnya itu yang berkaitan sama peralatan kayak bahan-bahan listrik atau mungkin kabel-kabel listrik dan segala sebagainya. Nah, yang kedua itu bahaya kimia. Misalnya yang berkaitan sama material atau bahan antiseptik, aerosol, insektisida, dan lainnya. Yang ketiga ada bahaya biologi. Misalnya yang berkaitan sama makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja seperti virus dan bakteri, kan itu bahaya, teman-teman. Misalnya kita terkena bakteri jahat atau mungkin virus yang seperti COVID itu yang tahun lalu menyebar di seluruh dunia. Itu kan bahaya banget ya, teman-teman, sampai menyebabkan kematian yang parah banget di seluruh negara. Yang selanjutnya ada bahaya psikososial. Misalnya itu kayak berkaitan dengan aspek sosial, psikologis maupun organisasi pada pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat memberi dampak pada aspek fisik dan mental pekerja. Misalnya seperti pola kerja yang tidak beraturan, terus ada waktu kerja yang di luar waktu normal, lembur, waktu kerja nggak fleksibel, dan tuntutan lainnya seperti mengerjakan job desk yang bukan pekerjaannya gitu. Selanjutnya ada kategori-kategori dari hazard psikososial. Yang pertama itu kategori fungsi dan budaya organisasi. Kondisi yang menggambarkan bahayanya itu apa sih, teman-teman? Ya, kondisinya yang menggambarkan bahaya itu adalah komunikasi yang buruk, rendahnya dukungan untuk pemecahan masalah dan pengembangan pribadi, kurangnya pemahaman terhadap tujuan organisasi. Nah, misalnya nih, antara divisi marketing sama divisi finance itu komunikasinya nggak lancar nih, ada mungkin kesalahpahaman atau cekcok. Itu kan dapat menghambat proses yang ada di perusahaan tersebut, teman-teman, atau antar divisi tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian ataupun masalah lainnya. Yang kedua, kategori yang kedua itu adalah peran dalam organisasi. Ambiguitas dan konflik peran, tanggung jawab terhadap orang lain itu kondisi yang menggambarkan bahayanya itu. Maksudnya gimana sih? Misalnya ambiguitas itu dan konflik peran ya. Di sini satu orang itu pegang dua job dengan tanggung jawabnya itu kepada dua orang yang berbeda, atasannya itu beda, tetapi dia pegang jobnya dua. Itu kan bisa menjadi ambigu ya, teman-teman, mendahulukan, memprioritaskan job yang mana dulu nih, atasan yang mana dulu nih, sedangkan dua-duanya sama-sama urgent. Yang selanjutnya ada pengembangan karir kategorinya. Nah, kondisi yang menggambarkan bahayanya itu seperti apa? Yang pertama itu ada ketidakpastian
pengendalian dan stagnansi karir, nggak ada jenjang karirnya, nggak ada career plan-nya dan segala macamnya. Terus ada under promotion atau over promotion, misalnya nggak ada promosi sama sekali di perusahaan itu, dari awal misalnya sampai dia kerja 5 tahun masih aja kerja jadi misalnya masuk staff tapi keluarnya staff juga. Atau over promotion ya, misalnya baru setahun, baru berapa bulan udah naik jabatan. Terus ada juga insentif yang buruk, rendahnya nilai sosial terhadap pekerjaan. Nah, selanjutnya ada latitude keputusan atau pengendalian. Nah, kondisi yang menggambarkan bahaya yaitu partisipasi yang rendah pada pembuatan keputusan, kurangnya pengendalian terhadap pekerjaan atau pengendalian khususnya pada bentuk partisipasi, termasuk juga konteks dan wider organizational issue. Nah, yang maksudnya itu seperti pada di karyawannya itu nggak peduli atas keputusan peraturan yang dibuat sama perusahaan gitu. Udahlah kita kerjain aja, yang penting kita dapat duit. Itu kan nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus berpartisipasi langsung karena peraturan yang dibuat itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Kategori selanjutnya ada hubungan interpersonal pada pekerjaan. Nah, kondisi yang menggambarkan bahayanya itu ada isolasi sosial atau fisik, buruknya hubungan dengan atasan, konflik interpersonal, dan kurangnya dukungan sosial. Nah, ini tuh kalau misalnya buruk hubungan dengan atasan, mungkin bahayanya bagi karyawan bisa membuat karyawan itu tidak nyaman ketika bekerja di perusahaan tersebut dan mungkin bisa menyebabkan si karyawannya resign. Nah, selanjutnya ada home work interface, kondisi yang menggambarkan bahayanya itu seperti konflik demand of work and home, dukungan rendah dari rumah, dan masalah dualisme karir. Nah, misalnya konflik demand of work and home itu seperti apa? Itu kayak mungkin permintaan kerja dari rumahnya itu sama work from office itu sekarang kan banyak budayanya yang pengennya itu work from home gitu. Jadi mungkin ada bisa spare waktu mungkin untuk di perjalanan, dia bisa istirahat di rumah atau mengerjakan hal lainnya yang lebih produktif daripada harus jalan ke kantor yang jaraknya mungkin jauh, memakan waktu yang cukup lama juga. Selanjutnya ada lingkungan kerja dan perlengkapan kerja. Nah, kondisi yang menggambarkan bahayanya itu seperti masalah yang berkaitan dengan rehabilitas, ketersediaan, kesesuaian, serta pemeliharaan atau perbaikan terhadap peralatan dan fasilitas. Nah, ini mungkin di setiap perusahaan juga pasti menginginkan si karyawan itu menjaga fasilitas yang ada di perusahaan tersebut agar tidak selalu mungkin menganggarkan biaya untuk mengganti atau memperbaiki si fasilitas yang telah ada. Selanjutnya ada jadwal kerja. Kondisi yang menggambarkan bahayanya itu apa sih? Yang pertama itu waktu gilir kerja, jadwal pekerjaan yang tidak fleksibel, waktu kerja yang tidak dapat diprediksi, sama waktu yang panjang atau unsosial. Itu seperti kerjanya itu kayak dari jam 8 sampai jam 4, 9 to 5, mungkin waktunya yang statis, kaku, yang seperti itu, yang membuat para pekerja itu brainstorming mungkin kalau zaman sekarang. Selanjutnya ada beban kerja atau workspace, kondisi yang menggambarkan bahayanya itu seperti beban kerja lebih atau kurangnya pengendalian terhadap overpacing, tingginya tingkat tekanan waktu. Nah, mungkin kalian berpikir ini kan kita kalau nggak ada kerjaan ya kita juga happy dong, kita leha-leha dapat duit. Cuma kan banyak orang pasti mungkin berpikir kita kalau nggak misalnya kerja, nggak ada aktivitas, akan menjadi beban sosial tersendiri. Nah, selanjutnya ada
sumber primary hazard. Nah, sumbernya itu yang primary hazard itu dari mana sih? Yang pertama itu manusia dengan segala karakteristiknya, baik secara badani, fisik atau tubuh, mental, pengetahuan, keterampilan, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada peralatan yang didesain tidak tepat, kualitasnya mudah rusak ataupun kurang terawat dan lainnya. Misalnya kursi karyawan yang mudah rusak, atau mungkin kualitas PC di perusahaan yang sudah tua tapi tidak diganti dengan yang baru, itu juga bisa menjadi primary hazard. Nah, selanjutnya ada material atau bahan yang secara kimiawi misalnya mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi dan yang lain-lain. Selanjutnya ada lingkungan tempat berlangsungnya pekerjaan yang kurang memadai seperti sempit, kotor, licin, nggak terawat, dan berdebu, dan yang lain sebagainya yang bikin nggak nyaman karyawan kerja di situ. Selanjutnya yang terakhir itu ada secondary hazard. Nah, secondary hazard atau disebut juga dengan bahaya sekunder adalah bahaya yang muncul sebagai akibat terjadinya interaksi antara komponen-komponen pekerjaan yang juga bisa berfungsi sebagai sumber primary hazard. Nah, interaksi ini sering kita disebut juga dengan pekerjaan atau sistem kerja. Misalnya tadi kan ada beberapa contoh jenis-jenis primary hazard, yaitu bahaya fisik dan bahaya kimia itu saling berinteraksi. Nah, itu yang bisa disebut dengan secondary hazard. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan mengenai hazard. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau mungkin bisa juga komen yang bisa membantu aku mengembangkan apa yang mau aku bikin lagi video selanjutnya. Terima kasih, selamat sampai jumpa. Dadah.